Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk no communication. Siapapun kalian yang tidak komunikasi, insya Allah ini bisa resonate dan membantu kalian. Tetap mintanya kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara saja ya, dan sebagai payung. Jadi jangan dipaksakan untuk terjadi, jangan dipaksakan cocok ya, jangan ya, karena kita tidak pernah tahu satu detik pun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan orang yang kita dealkan. Ini dijadikan payung saja. Kalau baiknya diambil, kalau buruknya ya dibuang. Oke? Ini detik 1, detik 2, detik 3 kalian dealkan ya, no communication. Aku baca doa. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat no communication. Aku kasih kalian waktu 2 menit lagi, kalian pikirkan orangnya ya, difikirkan baik-baik orangnya. Oke. Insya Allah di awal bulan Agustus ini segala perbuatan kita, entah itu baik atau buruk, kita terima dengan lapang dada, prasangka baik terus. Kalaupun ada kejadian buruk, anggap itu sebagai pengampunan, pencucian dosa ya, sebagai pahala kedepannya ya, karma baik. Jadi perbaiki diri aja. Oke, aku akan pilih deck 1 kayaknya. Oke, kita lihat no communication. Selama no communication, kita lihat orang yang kita dealkan, energinya dia ya, selama no komunikasi, energi dia. Ini sudah masuk akhir bulan Suro ya, Asyura, Muharram. Jadi perbanyak zikir, perbanyak sedekah ya. Jaga diri, jangan ke tempat yang aneh-aneh, apalagi dibawa-bawa ya dengan teman atau siapapun ke tempat yang sekiranya tidak membawa energi positif. Kalau nggak ada basicnya, nggak ada backgroundnya ya tentang spiritual, hati-hati ya, karena masih banyak orang yang mencari ilmu, mencari tumbal. Oke, kita lihat energi dia. The Death. Oke. Judgment. The King of Wands. Ada satu perubahan ya dalam hidup orang yang kalian dealkan. Ini tentang kematian ataupun tentang kehampaan, atau ingin dimulainya suatu rencana hidup, yaitu masalah karma ya, tentang masa depannya dia. Dan ini ada suatu keinginan ya, bisa mau communication, rencana ke kamu atau balik ke kamu, atau dia ingin energinya itu bangkit kembali dalam meraih masa depannya. Karena aku ngeliat di ya, ngeliat di kartunya, ini belum lihat di bawahnya ya, ada keinginan ingin kembali ke kamu ya, ada, aku melihatnya. Dan kamu sempat menoleh juga sih ya, semua terserah kamu ya, tergantung kamunya. Kamu juga di sini aku ngelihat seseorang yang sudah siap untuk membuka lembaran baru, salah satunya adanya pernikahan ataupun pekerjaan ya. Ini sangat-sangat luar biasa energinya.
Kita lihat setelah no communication, ya, situasinya dia. Jadi energinya dia tuh lagi banyak rencana, terutama dalam pembayaran karma, ya. Kita lihat situasinya orang yang no contact dengan kita. The Emperor, Page of Pentacles. Situasinya please show me. Two of Pentacles. Guys, kenapa situasinya? Makanya dia ada rencana ingin kembali lagi ke kamu, karena dia mengalami kegoncangan, ketidakseimbangan, terutama tentang keuangan dan juga karir, ya, bahkan juga tentang jabatan ataupun tentang kehadirannya orang baru. Ini sebagai pembayaran karmanya dia, ya, karena ada janji yang tidak dia tepati, ya. Di sini dia harus mengalami yang namanya ketidakstabilan hidup, entah itu endingnya pekerjaan, ya, dan harus banyak belajar dari nol lagi untuk bangkit, ya. Dan di sini dia menjadi tidak semangat sih sebenarnya dalam karir, dalam kehidupan, ya. Sebenarnya di sini kamu selalu memberitahuan ke dia gitu loh, agar selalu berhati-hati dalam berpijak gitu, ya. Ya, keinginan dia untuk kembali ke kamu tuh sangat dalam. Ada rasa dendam, ada rasa marah, cemburu, ya, karena dia merasakan kalau dengan kamu tuh hidup dia penuh dengan kesuksesan, penuh dengan pengakuan, ya. Banyak yang mengaku, ya, entah itu kebaikan dia, kehebatannya dia, ya, dan penuh dengan image yang baik dipandangnya ketika dengan kamu. Makanya dia dendam banget nih, pengen banget kembali lagi sama kamu, memperbaiki semuanya, ya. Tapi dengan cara nih nggak baik. Kalaupun dia mau balik ke kamu, ya dia harus memperbaiki sifat narsisnya, sifat serakah, sifat cemburunya, sifat posesifnya, ya. So di sini dia banyak mengalami atau akan mengalami suatu kehidupan yang tidak seimbang, bahkan juga dia dihantui dengan karma yang tidak selesai-selesai, ya. Ada rencana untuk belajar menjadi jiwa baru, tapi yaitu dia harus digoncangkan dengan keadaan yang tidak baik, ya, harus digoncangkan. Dan aku ngerasa di sini kehidupan dia ya akan mengalami suatu kehampaan, dan ya aku ngelihatnya dia harus bisa menjadi seseorang yang belajar sabar dalam meraih rezeki dan bisa berlaku adil dengan janjinya, gitu ya. Jadi selama no communication, ya dia mengalami banyak kegagalan atas rencana hidupnya dia sendiri, ya, karena ada janji yang tidak dia penuhi, ya, aku ngelihatnya. Children, your love life is being affected by children, and give your relationship chance.
work on your partnership. Selama no communication, ya keinginan banget sih dia untuk diberikan kesempatan ya untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi ya dia harus memperbaiki sifat kekanak-kanakannya dia ya. Ya aku ngerasa sih dia kayak diberikan banyak kebimbangan, bahkan juga dia merasakan kehampaan, jadi kayak hidup nggak ada artinya. Mau kembali ke kamu juga nanti alasannya anak ya, alasannya. Selama no communication, ya dia berharapnya sih bisa perbaiki lagi, bisa bersama lagi. Tapi di sini masa depannya dia lagi nggak baik ya, karena dia harus banyak belajar sabar dalam meraih masa depan, dan dia harus memperbaiki cara dia berbagi ya dengan orang-orang sekitarnya. Selama no communication, sebenarnya hubungan ini memang sudah ending ya, dan ini membuat dia nggak ada pilihan lain. Salah satunya ya mau nggak mau dia harus bertumbuh dan berubah di dalam kehidupan dia. Mask, not showing true feelings, hide perceive, pretend and delude, gaslighting. Dia masih mantau kamu, dan dia masih memakai topeng dan tidak menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya, masih mensembunyikan tentang keinginan dia untuk kembali sama kamu, masih berpura-pura kalau dia baik-baik saja, sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Dan hubungan kalian ini memang adalah koneksi twin flames, yang mana sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, tapi karena terlalu banyak ujiannya, jadi dia diberikan banyak pilihan ya dengan cinta satu malam. Salah satunya karena kalian berjauhan ya, karena ada pulau di sini. Jadi sebenarnya jadi dia merasa kesepian ya, karena dia sudah merasakan energi dari perjalanan twin flames, terutama spiritualnya. Jadi dia ketergantungan ya, ketergantungan dari energi tersebut. Makanya dia mencari cinta satu malam itu bukan untuk keseriusan tadinya ya, tapi dia pikir dengan cinta satu malam dia akan mendapatkan koneksi twin flames dengan mudah, tapi ternyata tidak ya, ternyata tidak. Dan di sini ya dia merasa hidup dia itu udah penuh dengan kepalsuan. Dia juga udah tahu hubungan ini udah selesai. Dia memulai hubungan dengan orang baru, tapi ternyata hubungannya penuh dengan ketidaktulusan ya. Pekerjaannya dia juga tidak seimbang, dan rencana hidupnya juga banyak sekali keraguan, penuh dengan topeng, dan dia tidak bisa menunjukkan ya perasaan dia yang sebenarnya, termasuk dengan orang baru ya. Salah satunya karena malu, gengsi ya. Dan di sini ya dia berharap sih masih ada kesempatan untuk kembali ke kamu ya di sini. Dia juga merasakan suatu perubahan. Dia harus belajar sabar dalam membayar karma yang penuh dengan kehampaan dan terulang terus, kebohongan ya, topeng dalam kehidupan dia. Jadi dia membohongi kehidupan dia sendiri, membohongi orang baru ya. So aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 1. Tetap semangat ya.
dan tetap fokus pada dirimu ya, jangan berharap dia kembali kalau kalian sudah tidak ada no communication. Oke? Jadi fokus aja dengan kehidupan kamu. Kita lanjut ke nomor 2, kita lihat energinya dia selama no komunikasi. Kita lihat energinya dia selama no komunikasi. Kalian bayangi orangnya ya selama no komunikasi. Energinya dia please. The King of Wands, the Eight of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan the fire sign and earth sign. Nine of Cups, Two of Wands. Oke. Aku ngelihatnya di sini energinya dia tuh lagi ada rencana memperbaiki ya cara doa dia untuk mencapai cita-citanya dia, mencapai harapannya dia, impiannya dia. Tapi dia harus banyak belajar sabar dan memperbaiki niatnya dia. Ya, perbaiki niatnya dia. Jadi kalau dia mau memiliki segalanya ya, dia harus memperbaiki niatnya dia. Dia harus bisa menjadi seseorang yang dipercaya, menjadi seseorang yang diinginkan. Ya, caranya adalah perbaiki niatnya dia. Ya. Dan dia harus focusing dalam berdoa. Itu energinya dia, ada rencana seperti itu. Ya, kayaknya sih dia akan kerjakan. Tapi memang di sini dia harus belajar sabar dalam mengukirnya. Tidak ada yang instan, ya. Ini bisa makan 8 ataupun 9 bulan ataupun ya 8 tahun 9 tahun, ya. Kita lihat situasi orang yang tidak communication dengan deck nomor 2. Difikirkan orangnya, situasinya orang yang tidak komunikasi. So, kalau aku lihat di sini, ya dia harus perbaiki janji-janjinya ya. Jadi kayak, ya dia harus membayarnya janji yang sudah dia ukir. Kalian ini sepasang loh, ya, the Empress, sepasang sebenarnya situasinya, please. Four of Pentacles. Situasinya dia walaupun dengan orang lain ya, tapi dia masih stuck dengan kamu. Dia tahu ada janji sama kamu yang belum dia selesaikan, dan dia masih menggenggam perasaan cintanya sama kamu walaupun dia sudah dengan orang lain. Dan di sini situasinya dia tuh coba untuk memperbaiki komitmen dengan kamu ya, ini doanya dia. Tapi memang ketika dia meraih semuanya, dia selalu hadirkan orang ketiga. Kenapa? Karena dia selalu menggenggam sifat sembunyinya dia, yaitu rencana di belakang kamu. Rencana dari seseorang yang tulus mencintai dia, yaitu kamu. Dan oke, sebagian ini sudah ada yang menikah secara siri ya. Untuk yang nomor 2, berbagi keseimbangan hidup, ya. Dan aku ngelihatnya kamu ya,
ini sudah ada yang menjalin, mengukir komitmen dengan orang lain, tapi jangan sampai ada orang ketiga ya, jangan ya. Ketika dia datang ke kamu juga jangan memberikan harapan palsu ya, jangan mau dijadikan ya pernikahan siri. Misalnya kamu sudah cerai ini sama dia, terus dia menikah dengan orang lain, tiba-tiba kamu balik lagi dan kamu jadi istri kedua gitu misalnya. Jangan ya, usahakan jangan di sini. Dan ya aku ngelihatnya memang dia masih menikmati petualangan hidupnya dia. Ada keinginan rencana memperbaiki janjinya ada, tapi stuck ya. Pada akhirnya doanya dia, kenapa ya? Karena dia masih menggenggam trust issue-nya dia. Salah satunya ya memiliki rencana di belakang ketulusannya kamu. Selalu ingin ada orang ketiga, selalu ingin ada komitmen dengan orang lain. Salah satunya untuk kestabilan hidup dia, kesempurnaannya dia. Ouch, give you relationship chance. Trust. This is could be the one. Okay. Ada keinginan untuk kembali ke kamu ada, tapi apakah kamu percaya untuk diperjuangkan lagi dengan dirimu? Ya, kembali lagi pada diri kamu sendiri. Apakah kamu percaya apa yang kamu perbaiki dengan dia ini bisa kamu genggam, bisa kamu jalani tanpa harus ada embel-embelnya ke depannya, tanpa harus ada masalah nantinya? Apakah bisa? Kembali lagi pada diri kamu, pertanyakan lagi ya. Kalau kamu belum bisa, ya usahakan kamu perbaiki saja tentang karirmu, tentang kehidupanmu untuk keluargamu gitu ya. Kalau kamu belum sanggup misalnya gitu, karena ya masih banyak hal yang harus kamu jalani, terutama tentang triparti ini. Apakah kamu sanggup gitu loh, dan percaya perbaikan ini memang yang terbaik buat kamu, dan kamu tidak mengungkit lagi permasalahan tentang orang ketiga di kemudian hari. This is could be the one. You have already met the romantic partnership you seek. To recapture romance allow you inner youthful spirit for shines, and financial career, financial issues are a factor in your love life. So pastinya nanti kalau kamu baikan sama dia ataupun kembali, silahkan saja kalau yang masih menikah, tapi akan diuji lagi tentang keuangan ya, dan diuji lagi tentang permainan, tentang perasaan kamu dan dia. Jadi pikirkanlah baik-baik. Kalaupun kalian masih menikah, perbaiki lagi, tapi kamu focusing dengan dirimu ya, terutama perbaiki cara kamu mencintai dirimu sendiri ya, karena ini untuk kehidupan kamu di masa depan kamu sendiri ya. Bukan berarti aku nyuruh cerai, enggak, tapi kalau memang kamu siap ya, kamu harus siap, kuat mental, lahir batin ya. Kalau tidak, jangan ya. Semua kehendak kamu, semua kamu yang jalani. Hands over cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, and gambling. Jangan sama-sama bermain. Jadi kayak gini, ya udah, lo selingkuh, gue juga selingkuh. Lo bohong, gue lebih bohong. Jangan. Ya. So better you fix yourself. Ya. You fix about your abundance, kebahagiaan kamu sendiri gitu. Jangan saling bermain kartu ataupun ibarat tuh bermain peran ya, jadi saling bertaruhan, jangan ya, karena ini bisa membuat kamu stuck untuk bahagia ya, dan ini membuat kamu stuck dalam mencari kesuksesan hidup ya, karena transisinya masih diukir. The stake competition and enemy, clever and malicious, look over your shoulder,
The older woman, reminiscing, keepsakes, perception, learn from the past, make a memories, belajar dari masa lalu, ya. Dan ini menghambat masa depan kamu kalau kamunya memaksa diri gitu ya. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, as a block, restraint. Okay. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make a new memories. Jadi dia sebenarnya ini ketergantungan sama kamu, terutama ketulusan dan energi feminimnya kamu. Tapi dia controlling banget dalam sebuah hubungan, jadi harus sesuai keinginannya dia, ya, sesuai kemauannya dia. Bentar ya guys. Dia lagi makan, biarin. Enggak ngapa-ngapain, biar lagi makan, dia lapar. Makan dah. Mamam gigi, mama gigi, mamam deh. Mam sayang. Oke. So di sini jangan saling balas-balasan. Misalnya dia berbuat jahat, terus kamu balas lagi dengan kejahatan. Jangan ya, karena ini hanya menghambat kesuksesan kamu, menghambat harapan kamu, doa kamu juga, ya. Jadi kalau aku lihat, ya kamu perbaiki aja cara kamu mencintai dirimu sendiri. Selama no communication, dia melihat foto kamu, kangen sama kamu, rindu sama kamu, ya, dan dia tahu dia menginginkan kenangan sama kamu lagi, ya. Dia sebenarnya ya tahu kamu mencintai dia tuh secara tulus selama berpisah dengan kamu, ya. Sedih sih rasanya gitu, kok bisa berpisah sama kamu, orang yang selalu tulus mencintai dia, bahkan juga rela berkorban memperbaiki hubungan ini walaupun dia dengan orang lain gitu ya. Dan dia baru merasakan gitu loh, kamulah yang terbaik sebenarnya. Dan dia kepengen banget dikasih kesempatan untuk diberikan peluang kembali dalam memperbaiki hubungan lagi. Tapi ya itu dia, ketika dia sudah sama kamu lagi, dia akan hadirkan orang lain lagi gitu loh. Nah itu tuh rencananya dia yang belum bisa dia rubah ya sifatnya. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Kita lanjut ke nomor 3. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kita lanjut ke nomor 3. Insya Allah ini bisa resonate ya. Kita lihat energinya dia selama no komunikasi. Energinya dia selama no komunikasi sama kamu. Energi bisa terbolak-terbalik, jadi jangan dipaksakan ya. Jadikan ini sebagai payung. Dengarkan, payung sebelum hujan. The Emperor, the King of Pentacles. Energinya lagi menikmati kesendirian, lagi ingin memperbaiki egonya, memperbaiki pekerjaannya dan juga spiritualnya. Kalau aku lihat ini yang nomor 3 ini lebih working self ya, bekerja sendiri. Dia lagi focusing tentang dirinya, terutama tentang pekerjaan dan juga spiritualnya dia.
Ya, ada the Emperor, the King of Pentacles, and the Hermit. Dia menoleh ke belakang sih tentang hubungan triparty. Ya, ujungnya ini proses yang di pertengahan jalan. Setiap triparty itu pasti akan ada kehampaan dan lelah, dia tahu. Tapi di sini dia juga sadar ya, dia harus bisa berkomitmen kembali nantinya. Ya, bisa kembali ke kamu ataupun ya komitmen dalam pekerjaan atau dengan hubungan orang lain. Ya, kita lihat situasinya selama no komunikasi dengan kamu. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita ya. Situasi orang yang tidak komunikasi dengan deck nomor 3. The Devil. Three of Wands. The Empress. Aku ngelihatnya ya, ini situasinya lagi nggak enak loh. Jadi dia masih berkelana ya. Jadi dia masih menjalin hubungan dengan siapapun. Dan dia obsesi untuk belajar spiritual juga nantinya nih. Situasinya ya mengajarkan dia, mengantarkan dia tentang spiritual pada akhirnya. Seven of Swords, the Empress, the Four of Pentacles, and the Page of Wands. Dia sebenarnya mantau kamu loh. Dia merindukan kamu, tapi dia tahu kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Dan dia stuck untuk bisa komunikasi sama kamu. Dia iri juga melihat kehidupan kamu yang sudah stabil, penuh dengan optimis. Ya, dia berpikiran seperti itu. Dia pakai akun baru. Dia dengan orang barunya ataupun dengan kehidupannya dia ya. Ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan licik, trik, manipulasi. Ya, selalu ada orang ketiga hadir dalam hidup dia. Dan aku ngeliatnya kayak kamu tuh dijadikan bahan bandingannya dia. Situasinya masih penuh dengan aura negatif ya. Di sini obsesinya nggak jelas, journey hidupnya nggak jelas. Ya, masih terikat dengan egonya. Ada keinginan untuk memperbaiki, keras kepalanya itu ada ya. Ya, salah satunya dia harus belajar menyendiri. Ya, jadi dia bercinta dengan siapapun tapi nggak ada status yang jelas. HTS terus ini. Dan masih terikat dengan komitmen secara magic, sihir. Ya. Ini penuh dengan kecemburuan, penuh dengan kemunafikan. Ya, dia ingin memperbaiki journey hidupnya, ada keinginan. Tapi itu dia harus bisa mencari koreksi kesalahannya orang ketiga ini. Jadi dia bisa alasan untuk perbaiki diri. Ya. Komitmen dia dengan orang ketiga ini juga, siapapun yang dia jalani HTS-nya, ini penuh dengan aura negatif, hanya nafsu belaka. Ya, nafsu tentang keuangan, nafsu tentang
seksualitas. Dan dia sadar kalau dia pengen stabil lagi hidupnya, dia harus menyiapkan diri, perbaiki kesalahan dia sendiri. Terutama ya dia harus lakukan traveling ya. Salah satunya ke tempat spiritual. Aku ngerasa situasinya dia juga lagi penuh dengan ketidaknyamanan ya, dengan orang ketiga. Dia terpaksa komitmen karena salah satunya ya terikat dengan ilmu hitam pelet, tapi dia coba ingin lepas nantinya karena dia merasakan gak nyaman juga ya dalam hubungan ini. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ya, kan dia bilang di sininya akan meninggalkan ya tentang hubungan yang toksik. Tapi memang dia harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengutarakan perasaannya dia ke orang ketiganya dia, ataupun hubungannya dia yang diam-diam ya, tanpa status gitu ya. Salah satunya adalah dia akan mengatakan I need to love myself, tapi dia juga menikmati kehidupan dengan orang barunya ini. Jadi dia coba untuk bisa mengambil langkah menikmati dirinya dia sendiri dulu gitu ya. Ini alasannya dia. Alasannya sudah klasik sih, sudah biasa ya. Dan dia sadar dia harus belajar banyak ya dalam spiritual untuk meraih journey hidupnya dia kembali dengan baik. Dan dia masih di controlling dengan sifat egonya, sifat cemburunya ya di sini. Kalau aku ngerasanya dia harus bisa belajar controlling ya dalam menuju journey hidupnya, yaitu saling komunikasi satu sama lain dengan jujur, perasaan yang enak atau tidaknya. Dan dia harus bisa memperbaiki sifat buruknya ataupun pergaulan bebasnya ya dengan hal-hal spiritual. Kenapa? Ya agar masa depannya dia lebih baik lagi nantinya. The Sword and Rose. Clarity, the truth, revelation, solidarity, force, honor, protections, and a power. Ya dia masih controlling tentang pergaulan bebasnya ya, controlling tentang hawa nafsunya dia, egonya dia masih menggenggam hal itu. Dan dia harus bisa menjelaskan gitu loh, belajar menjujurkan, belajar melindungi ya, belajar menyelesaikan segala masalah tuh dengan ya kejujuran sebagai kekuatannya dia. Harusnya ya dari hati ke hatinya, kan dia masih menutupi nih ya, dan dia masih terikat juga. Healthy choice, making healthy choice in love and in life, self love, self care, and being happier. Ya kalau dia mau bahagia, ya dia harus bisa menerapkan kejujuran itu sebagai kekuatan yang luar biasa. Salah satunya yang aku bilang tadi ya, komunikasikan dengan hati, dari ke hati, dan saling diskusi satu sama lain. Dan harus bisa mengendingkan ya hubungan yang penuh dengan hawa nafsu, tidak mengajak kerangan ataupun tidak mengajak mendekati Tuhan. Ini harus diendingkan gitu. Dan kalaupun dia mau
memiliki hubungan yang bebas ataupun dan sehat gitu ya, ya dia harus bisa focusing dalam perbaikan diri. Salah satunya ya mencintai dirinya dia sendiri dengan koneksinya kepada Tuhan ya, atau Allah gitu. Dan dia harus bisa controlling tentang egonya, kesombongannya, keangkuhannya, ya entah itu secara fisik ataupun secara ekonomi, ya tidak merasa berkuasa, tidak merasa bisa controlling siapapun dengan kekuasaan yang dia miliki, ya. Dan dia harus bisa belajar menerapkan kejujuran sebagai kekuatan dia untuk mendapatkan journey hidup yang lebih sehat, yang lebih baik, ya. Mencintai dirinya dia sendiri secara spiritual itu lebih baik, ya. Dan tidak mencari sesuatu yang belum jelas masa depannya. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Untuk yang nomor 3, ada keinginan dia untuk kembali ke kamu ya. Karena kayaknya sebagian dari kalian ini juga sudah dipertemukan lagi nantinya. Tapi ya harus saling introspeksi diri aja ya, dan nikmati kesendirian dengan cara belajar spiritual, dekati Tuhan, itu lebih baik. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita. Thank you so much for anybody, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di hari Jumat di awal bulan. Insya Allah di Jumat ini semuanya barokah dan dimudahkan segala tujuan hidup kita. Assalamualaikum.